Betul, ya memang kalau kita bicara permasalahan sudah sangat serius kan gitu. Jadi apa kita nggak baca Ya. berita-berita dari media asing yang begitu mengolok-olok kita, bagaimana yang namanya mengaku negara demokrasi, Ya, ya. tetapi justru yang ingin dibangun itu seperti monarki, seperti kerajaan, karena ada politik dinasti Ya. di situ. Itu kan sudah bertentangan dengan demokrasi. Tapi kelompok mereka bisa ngomong itu demokrasi. Ya. Ini kan berarti justru bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, Ya. tapi berupaya untuk membodohi rakyat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Poskonas TV, jumpa lagi dengan saya Tata Ujiati di acara Kumpas Tuntas. Hari ini saya ada tamu Mas Indra Karismiaji. Mas Indra adalah aktivis pendidikan dan beliau juga juru bicara Timnas Amin. Oleh karena itu kita akan bicara banyak dengan Mas Indra tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan yang sekarang ini sedang ya di berita. Makasih Mas Indra atas kehadirannya. Apa kabar Mas? Sama-sama, suatu kehormatan bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Alhamdulillah kabar baik Mbak Tata. Ya. Baik juga. Mas Indra, nih kita pengen ngobrol tentang yang sekarang ini sedang ini nih di berita nih Mas Indra. Jadi kemarin kita mendengar Civitas Akademika di UGM, mereka membuat satu petisi terhadap Presiden Jokowi yang isinya adalah menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di antaranya yang dikritisi adalah pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan tentang keterlibatan di atau cawe-cawe di kampanye politik ini, ya. Dan ini rupanya Mas Indra diikuti oleh berbagai kampus, Ya. UI, kemudian ada Unpad, Universitas Andalas, dan berbagai kampus yang lain. Nah, menurut Mas Indra ya, ini ada fenomena apa nih Mas Indra? Wis wayahe. sudah waktunya, kalau kata capres kita ya, Mas Anies Baswedan, kita harus mengembalikan kewarasan bernegara. Kita sudah sekian lama ini hilang kewarasan karena harus diakui rakyat Indonesia itu memang sudah menciptakan seorang monster yang dikultuskan, yang dikatakan paling hebat, paling nggak ada salahnya. Padahal beliau adalah manusia juga yang punya ambisi, dan kita bisa lihat kan ambisinya itu untuk memperpanjang kekuasaannya, mulai dari upaya untuk 3 periode, untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan, sampai sekarang yang diambil adalah anaknya sendiri dijadikan cawapres. Dan tentunya karena upayanya tadi adalah memperpanjang kekuasaan, ya pastinya beliau akan menggunakan segala cara untuk kekuasaannya tetap tidak berganti kan, tidak hilang. Dan syukur alhamdulillah sekarang mulai banyak yang tersadarkan gitu, dan baiknya memang mulai dari Civitas Akademika dan juga diawali dari kampusnya presiden sendiri. Ya, UGM. Jadi ya mudah-mudahan sih memang jadi menyadarkan seluruh rakyat Indonesia ya, kalau cita-cita yang kita inginkan, punya negara yang demokratis, negara yang Pancasilais, yang adil makmur untuk semua, setara, itu terwujud. Jadi kita bukan negara milik kelompok tertentu, milik keluarga tertentu. Dan sepertinya memang ini akan menjadi sebuah efek bola salju ya.
dalam hitungan menit saja kita sudah lihat banyak sekali kampus-kampus lain yang menyatakan pendapatnya dan mengecam apa yang terjadi. Intinya kan seperti itu, karena ini udah nggak bener lah kan gitu. Ya. Ketika kita bicara reformasi itu kan kita mengecam yang namanya kolusi, ya kan, korupsi dan nepotisme. Tapi kenapa sekarang kita biarkan korupsinya juga semakin tinggi, semakin banyak, nepotisme itu juga malah di depan mata kan gitu. Nah, ini yang mungkin ya jalan langit ya, jalan Tuhan yang akhirnya memberikan kesadaran bagi banyak orang, khususnya dari mereka yang cerdas-cerdas, mereka yang guru besar, dan ini bisa mudah-mudahan berpengaruh pada rakyat banyak yang tentunya nanti akan memberikan suaranya tanggal 14 Februari. Ya, dan suara kampus ini tidak bisa diabaikan ya, karena sebelumnya itu juga mahasiswa kan banyak yang protes ya. Nah, ini kaitannya nih Mas Indra, bahwa kampus sebagai netral politik. Ya, apakah ini sudah amat keterlaluan sehingga yang awalnya kampus itu netral politik kemudian mulai bersuara di mana-mana? Kalau saya sih justru malah nggak setuju kampus itu netral politik. Kampus itu harus selalu menempatkan diri sebagai oposisi yang harus mengkritisi, karena di situ kan tempat orang berpikir, orang belajar untuk betul-betul mengkritisi segala sesuatu kan gitu. Jadi justru yang selama ini terjadi, kampus ini tidak menjalankan tugasnya sebagai tempat yang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, dilihat dari berbagai sudut pandang ya, termasuk teori apa, teori ini itu kan harus dikritisi terus. Zaman Orde Baru itu, kampus menempatkan diri sebagai oposisi karena di sana kita bebas bicara apa saja, sedangkan sekarang ini kondisinya kemarin itu bahkan mahasiswa nggak boleh bicara, mahasiswa yang bicara justru malah dipermasalahkan, ada yang sampai di DO, ada yang banyak lah di minimal ditegur. Betul ya. Nah, ini kita kembalikan kewarasan bernegara. Ya, nah memang aturan dari pemilu nih kayaknya nih yang membuat bahwa kampus ini tidak boleh menjadi tempat untuk kampanye, ya kan? Hanya kemarin yang terakhir diperbolehkan apabila mendapat undangan nih dari kampus atau penyelenggara pendidikan tanpa atribut kampanye. Ya memang jadi ini aturan baru-baru aja ini kelihatannya dibanding Orde Baru ya. Dan ini berarti mundur dong kalau seperti itu. Demokrasinya. Memang harus diakui kalau kita lihat dari indeks demokrasi Indonesia sendiri kan memang terus turun, memang mundur. Jadi ya tadi ya, semangat reformasi pun sepertinya kita kembali ke titik nol, karena kan kembali lagi korupsi, kolusi, nepotisme, yang bahkan seolah-olah itu dibenarkan kan begitu, seolah-olah dikatakan ini tetap demokrasi, ini tidak ada nepotisme, yang akhirnya sebetulnya kan sama saja mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang bodoh kan? Ya, betul ya. Dan itu yang saya sebetulnya menyayangkan, baru di ujung-ujung ini Civitas Akademika bicara. Mungkin ya malu juga karena selama ini tadi mengkultuskan seseorang, ya kan, mengagung-agungkan seorang yang akhirnya tercipta monster. Tapi kan semua ada batasnya. Iya, termasuk yang peraturan bahwa menteri dan pejabat negara termasuk kepala daerah itu dibolehkan untuk tidak cuti selama kampanye maupun selama mencalonkan diri ya. Itu kan hanya terjadi di zaman Presiden Jokowi kan? Banyak hal lah kan gitu ya, termasuk kita punya kepala daerah yang merupakan pejabat sementara. Nah, itu kan, dan itu ratusan ya Mas Indra ya, 200-an ya. Ratusan kan begitu, dan kalau nggak salah jumlah pemilih
Yang di bawah mereka ini sampai 140 juta. Oke. Wah, itu hampir separuh. Lebih dari separuh, dalam 200 betul, juta betul, kalau kita ya. bicara DPT. Ini 140 jutanya berada di bawah PJ ini kan berarti sebetulnya kalau kita mau berpikir cerdas sedikit, ini memang ada upaya untuk mengarahkan hasil pemilu itu sesuai dengan keinginan seorang, sekelompok orang, satu keluarga. Tapi sebetulnya kalau kita mau gitu ya. Kemudian kita bicara ini masalah cuti, masalah saya pernah bicara di salah satu media, saya lupa di TV mana, saya katakan, saya tanya ke media tersebut gitu, kalau Anda punya karyawan, ya kan, terus karyawannya itu katakanlah sibuk punya bisnis lain, jualan online gitu di kantor, boleh nggak? Semua jawab nggak boleh. Nggak boleh, iya. Kenapa? Karena terjadi konflik kepentingan. Betul, kan? Ya. Dia digaji untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah kan sama. Mau presiden, mau menteri, mau dirjen, mau siapapun, kita ini sebagai pemilik perusahaan, kan, sebagai rakyat kan yang gaji mereka ya harus dipakai untuk kepentingan rakyat. Betul, ya. Kalau kita bicara kampanye itu kan kepentingan dia, kepentingan kelompoknya dia, bukan kepentingan rakyat kan gitu. Jadi ya memang kita sudah balik lagi ya istilahnya udah nggak waras. Benar ya. Udah kehilangan rasa. Betul ya. Ya kan yang namanya etika malu, budaya malu itu sudah nggak ada. Ya. Jadi ya tanda tanya kan, yang selama ini disebut revolusi mental, apakah ini? Oke. Malah bukan revolusi yang terjadi ya, maksudnya setback. Mungkin ini yang dimaksud revolusinya justru bagaimana merusak mental bangsa ini, luar biasa, ya. Sehingga tidak punya malu, sehingga tidak punya etika, dan itu juga kan yang saya lihat ada tim ses paslon tertentu yang sama sekali nggak paham apa yang disampaikan oleh capres kita. Setiap kali, berapa kali debat, beliau kan bertanya tentang etika. Di sini bukan artinya seorang Anies Baswedan itu mau pamer, mau flexing, mau nyombong seolah dia adalah orang beretika. Bukan. Tapi beliau itu bertanya, di MK itu sudah jelas terbukti ada pelanggaran etika berat. Ya, betul. Kan terus pertanyaannya, apa pendapat Anda sebagai seorang calon presiden dengan kondisi ada sebuah pelanggaran etika berat? Simple kan sebetulnya pertanyaan. Kita kan ingin tahu isi kepala setiap capres. Dan itu yang mau digali oleh seorang Anies Baswedan. Tapi kan jawabannya langsung, Anda nggak berhak bicara etika. Iya. Apa nggak berhak? Tim saya semua ngomong begitu. Karena dulu saya yang membiayai ini. Ya, itu sebenarnya biaya itu juga kepentingan bersama kan. Kepentingan bersama artinya Partai Gerindra waktu itu mencalonkan Anies Baswedan juga melihat karena ada kemungkinan Anies Baswedan menang di sana kan gitu. Partai Gerindra pasti punya kepentingan juga kan. Bukan cuman itu Mbak, tapi yang harus juga ini bagian dari edukasi politik. Ya. Seorang itu saat terpilih dalam sebuah kontes elektoral, itu artinya dia dipilih secara demokratis. Artinya rakyat yang memilih. Bukan karena ada partai tertentu yang ngusung, ada itu bagian dari perjalanannya. Tetapi kan banyak juga yang nggak menang, betul. Kan gitu loh. Ya kan? Tapi di sini itu yang namanya demokrasi. Jadi kalau bahasa mereka ini pada saat dia diusung, kemudian otomatis dia punya hutang budi,
ya buat saya wajar nggak pernah menang, mereka kalah Betul. terus karena nggak paham yang namanya Ya, demokrasi itu ya, seperti ya, apa. betul. Dianggapnya adalah utang budi. Ya, jadi Iya. personal Iya. ininya pendekatannya. Padahal harusnya utang budinya itu seorang pemimpin, kepala daerah, presiden itu kepada rakyat ya, yang memilihnya kan. Oh, iya. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Iya, itu demokrasi benar. Iya. Nah, memang jadi memahami sih bahwa memang di sini ada orang-orang yang tidak paham tentang demokrasi. Dan 4 kali nyapres Ya. nggak menjamin orang itu Ya, paham demokrasi ya, ternyata. betul, ya, ya. Punya parpol pun bukan berarti paham demokrasi, Ya, termasuk ya. kader-kadernya. Betul, Sebetulnya, betul, ya. wah, ini jadi ya bisa saya bayangkan kalau mereka sampai memimpin republik ini, indeks demokrasi kita semakin Akan semakin turun. hancur, Ya. kan begitu. Betul ya. Nah, ini Mas Endra sebagai aktivis pendidikan ya. Mas Indra mungkin juga bisa mencermati ini ya, bahwa kampus ini yang merupakan satu hal yang penting nih buat perubahan di Indonesia ya, termasuk di awal kemerdekaan kan juga orang-orang kampus tuh, orang-orang terpelajar. Ada Hatta, ada Soekarno ya, mereka berasal dari universitas dan melakukan kelompok-kelompok pergerakan. Ya. Demikian juga 98 ya Mas Indra ya. Semua Nah, mulainya dari kampus. ini mestinya ketika sekarang ini ada pergerakan nih dari kampus-kampus, ini berarti merupakan satu peringatan yang cukup serius ini terhadap permasalahan bangsa yang saat ini ada ya kan? Betul, ya memang kalau kita bicara permasalahan sudah sangat serius kan gitu. Jadi apa kita nggak baca Ya. berita-berita dari media asing yang begitu mengolok-olok kita, bagaimana yang namanya mengaku negara demokrasi, Ya, gitu. ya. Tapi justru yang ingin dibangun itu seperti monarki, seperti kerajaan, karena ada politik dinasti Ya. di situ. Itu kan sudah bertentangan dengan demokrasi. Tapi kelompok mereka bisa ngomong itu demokrasi. Ya. Ini kan berarti justru bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, Ya. tapi berupaya untuk membodohi rakyat. Ya, Itu kan yang sangat disayangkan. Ya. gitu. Mas Indra, ini juga saya dengar ini ada kampus Atmajaya apa ya? Ya, Atmajaya ya, Gimana? yang Ya. juga ikutan dalam Banyak program ini. lah. Ya kan? Ini saya melihat. Jadi ini umum ya, maksudnya tidak hanya universitas negeri, tetapi juga swasta, bahkan yang Atmajaya kan Katolik ya, itu juga ternyata mendukung juga. Jadi ini bukan persoalan dukung-mendukung paslon kelihatannya ya, Mas Indra ya. Nggak ada hubungannya dengan paslon. Ini kan justru tadilah kesadaran yang mungkin selama ini pingsan kali ya, gitu loh. Mungkin selama ini koma kan gitu loh. Akhirnya tersadarkan kalau memang kita harus menegakkan lagi demokrasi. Kita harus berjuang demi rakyat, Ya. bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu. Betul ya. Semua tatanan ini kan sedang dirusak. Betul ya. Dan nggak ada cara lain kecuali memang harus kita hentikan, harus Ya. kita perbaiki bersama, kita susun ulang. Kalau enggak ya negara ini memang Ya, hancur. perlu perubahan Oh, di jelas. sini. Nah, dengan tagline perubahan yang ada di Amin, dan Mas Indra kan juga sebagai jubir Amin ya, apa sih sebenarnya situasi yang ideal yang diinginkan Amin ya untuk sebagai sosok presiden ya, kontra dengan apa yang terjadi sekarang ya. Jadi dalam bayangan atau visi Amin itu situasinya bakal seperti apa? Kalau buat saya pribadi yang memang terlihat sangat berbeda Ya. antara paslon Amin dengan paslon lain, bahkan mungkin calon-calon presiden yang dulu pernah ada yang bahkan sudah menjadi presiden Ya. adalah, saya baru ngeliat baru kali ini ada paslon yang pembangunan itu fokusnya ke manusia. Oke. Itu yang betul-betul sangat berbeda. Makanya dalam visi misi kan kelihatan dari mulai dikandung sampai lahir sampai meninggal itu ada lini masanya, ada timelinenya. Yang dibangun itu adalah manusianya.
Di dalam situ ada bicara kesehatan, bicara pendidikan, bicara kesejahteraan sosial, bicara ekonomi. Tapi yang dibangun adalah manusianya. Sedangkan selama ini kalau kita bandingkan dengan yang lain, yang dibangun adalah bendanya. Infrastruktur, misalnya. Ya intinya benda lah kan. Jadi bukan manusia. Akhirnya kan nggak connect apa yang dibangun. Contoh aja misalnya. Secara fakta memang era Pak Jokowi itu banyak membangun jalan tol, banyak bangun bandara, banyak bangun pelabuhan, termasuk kereta cepat. Tetapi faktanya logistik performance index kita, ya kan? Jadi indeks performa logistik itu malah makin mahal. Kita rankingnya turun, drop kalau nggak salah 17 level. Kan itu bertentangan. Jadi kan harusnya dengan membangun banyak infrastruktur transportasi, harusnya biaya logistik makin turun murah dong. Tapi ini malah semakin mahal. Gitu kan? Kenapa? Karena ternyata memang yang dibangun, yang penting adalah barangnya, bukan manusianya, di mana harusnya barang itu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kan ini banyak yang sebetulnya nggak dibutuhkan. Ya contoh aja misalnya kereta cepat itu kan nggak dibutuhkan. Secara kajian akademis kita nggak butuh kereta cepat kan gitu. Ya buktinya Amerika aja nggak punya kereta cepat kan gitu. Ya kan negara yang semaju itu, yang sebesar itu nggak butuh kereta cepat. Kenapa kita butuh kereta cepat yang jaraknya cuma Jakarta-Bandung? Ya, betul. Dengan utang yang begitu besar kan gitu. Jadi investasi yang sudah diguyurkan untuk infrastruktur itu ternyata tidak membuat logistik menjadi lebih murah. Dan tentu saja ekonomi juga jadi tidak mendapat manfaat ya, pertumbuhan ekonomi ya. Otomatis kalau biaya distribusi, biaya transportasi mahal, ya barangnya juga otomatis jadi mahal kan gitu. Betul ya. Jadi kan nggak ada gunanya kita bangun sekian banyak jalan tol. Bukan berarti kita tidak menghargai ya, tapi kan nilai manfaatnya apa? Buat kan nggak cuma sekedar bangun. Betul ya. Ya kan? Tapi kan harus ada manfaatnya buat rakyat Indonesia karena itu uang kita kan gitu. Nah, yang ingin ditekankan ya oleh Anies Baswedan kalau sekarang ini kan soal etika ya. Jadi hukum itu diatur oleh kekuasaan. Anies Baswedan tuh berkali-kali mengatakan bahwa kita harus mengembalikan agar kekuasaan yang diatur oleh hukum, kan gitu ya. Nah, sehingga persoalan-persoalan yang dianggap persoalan yang tidak etis itu bisa diatasi ya. Nah, Mas Indra, dengan apa kata-kata Pak Anies itu, kira-kira yang nanti itu akan reformasi lah ya untuk ke depan jika Amin itu terpilih. Itu apa nih Mas Indra yang penting nih? Yang jelas paling utama tentunya tadi ya dalam menyusun kebijakan itu dimulai dari etika dulu kan gitu. Jadi etika itu kan malah sesuatu yang tidak tertulis. Tetapi bicara tentang kepantasan, tentang kepatutan gitu. Itu kan yang harus didahulukan. Jadi nggak semua itu diatur dalam aturan tertulis kan gitu. Nah, kalau kita bicara sudah aturan tertulis, itu juga nggak bisa digonta-ganti sesuai dengan keinginan si penguasa. Kan akhirnya nggak ada kepastian hukum. Dan itu yang terjadi selama 9 tahun belakangan ini. Jadi peraturan tiba-tiba ditabrak kan gitu loh sesuai kepentingan penguasa gitu loh. Termasuk pelanggaran etika berat di MK itu bagian dari mengubah sebuah produk hukum kan begitu, mengubah konstitusi kan gitu. Dan saya punya banyak contoh yang lain lah, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja kan gitu. Kan udah jelas hasil di MK adalah
itu tidak berlaku dulu. ya bahkan istilahnya inkonstitusional kan gitu loh. Ya kan, inkonstitusional bersyarat kan gitu. Makanya harus disusun ulang, terutama kekurangannya adalah partisipasi publik yang minimal kan gitu. Dan itu terjadi di semua undang-undang lah. Tapi apa yang terjadi? Malah Presiden mengeluarkan Perpu. Kemudian Perpunya disahkan oleh DPR kan? Iya, konyol jadinya. Ya itu tadi. Tidak rakyat itu memang dianggap bodoh sebenarnya kan gitu. Jadi keputusan MK akhirnya tidak berlaku di situ gitu ya. Iya, kan gitu. Ya karena sudah diganti oleh Perpu dan Perpunya dan ini kan juga masih gugat lagi kan begitu. Ini nggak akan berhenti kan begitu. Tapi ya kembali kan kita lihat di sana masih ada paman. Jadi. Iya betul ya. Mas Indra sebagai dulu Mas Indra pas pendukung Prabowo atau Jokowi nih sebelumnya? Saya sama sekali tidak mendukung. Oh dulu golput. Oh, oke. Karena sebetulnya ya saya sebagai orang pendidikan tadinya memang nggak. Ya menganggap politik itu ya nggak berminat lah kan gitu. Ngurusin pendidikan ini. Nah sekarang kok bisa Mas Indra menjadi pendukung Amin dan bahkan menjadi juru bicara ya? Apa tuh yang membuat Mas Indra berubah pikiran yang dari tadinya golput menjadi sekarang ke Amin? Antara saya dan Pak Anies Baswedan punya kegelisahan yang sama. Kita ngelihat ini udah nggak waras nih kan gitu loh. Dan kita nggak bisa hanya jadi penonton, ya kan? Kita nggak bisa, kalau istilah beliau tuh malah daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Dan itu yang saya lakukan. Dan dengan terjun ini kan saya udah mendapatkan berbagai macam resiko yang... Oh iya, yang kemarin Mas Indra juga kan dilaporkan ya, masalah pajak gitu ya. Gimana sih sebenarnya Mas Indra itu? Sekalian klarifikasi. Ya intinya saya dianggap menggelapkan pajak pada perusahaan yang saya tidak terlibat lah. Oke. Jadi diseret-seret lah istilahnya itu ya? Ya kurang lebih seperti itulah kan, banyak tanda tanyanya, tapi ya kita serahkan saja lah artinya kita kan jadi warga negara yang juga ingin taat hukum kan gitu loh. Tapi juga kita mengharapkan ada sebuah keadilan kan gitu kan. Udah nggak benar kalau negara itu justru sebatas ingin menyakiti rakyatnya kan gitu kan, justru menghadirkan keadilan. Berarti memang nyata ya ada risiko ketika mendukung Amin. Itu ada risiko ditekan-tekan dan sebagainya, sampai Mas Indra juga menghadapi hal yang sama. Tapi ada juga yang nggak nggak tabah. Jadi itu kemarin ada bupati dari Jawa Timur itu salah satunya. Bupati Sidoarjo yang awalnya mau diperiksa KPK. Kemudian langsung tuh deklarasi untuk mendukung 02. Jadi memang banyak yang nggak tabah ini kira-kira ya Mas Indra ya kelihatannya. Ya sama kan seperti disampaikan oleh capres kita. Ya. Menjadi oposisi itu terhormat. Tapi nggak semua orang bisa jadi oposisi. Iya, luar biasa ini. Dan ngomong-ngomong, Mas Indra juga sekarang menjadi calon legislatif ya. Di mana tuh Mas Indra, bisa cerita Mas Indra? Saya jadi calon legislatif tingkat DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah 1 yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dari Partai Nasdem. Ya. Nomor 8. Nomor 8. Oke. Dan Mas Indra punya pengalaman yang mumpuni ya, banyak ya di bidang pendidikan ya Mas Indra ya selama ini ya. Seumur hidup di Indonesia memang terjunnya di bidang pendidikan lah, karena juga banyak hal-hal yang di pendidikan itu yang tadi ya seperti saya katakan, pemerintah kita nggak pernah punya komitmen untuk membangun manusia. Oke. Jadi selalu yang dibangun adalah benda, makanya urusan pendidikan pun nggak pernah menjadi prioritas. Makanya sampai sekarang Indonesia itu masih salah satu negara yang pemerintahnya melanggar HAM, hak asasi manusia. Karena Indonesia ini salah satu negara yang sampai sekarang belum menggratiskan biaya pendidikan. Padahal itu adalah bagian dari
hak asasi manusia, tapi itu belum diberikan. Oke, Mas Indra berarti termasuk nanti ketika jadi legislatif ingin mengadvokasi perbaikan pendidikan ya? Di mana tuh Mas Indra yang paling utama perlu diperbaiki di pendidikan, Mas Indra? Yang pertama, kita memang harus mengembalikan lagi pendidikan itu tidak seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena di Indonesia sekarang itu pendidikan itu dimaknai dengan persekolahan. Oke. Padahal pendidikan itu bukan hanya persekolahan. Pendidikan itu harus seimbang di 3 pusat pendidikan. Rumah sebagai pusat pendidikan, artinya orang tua itu harus punya rasa percaya diri. Bagaimana cara mendidik anak? Dan mendidik anak di rumah tuh bukan ngerjain soal sinus kosinus tangan ya, itu urusan sekolah. Tapi kita bicara tentang kebersihan, kesehatan, menjaga diri, bagaimana berdiskusi, bagaimana dialog, bagaimana hidup bertetangga. Itu semua ada di rumah. Tapi kan orang tua Indonesia itu nggak punya rasa percaya diri untuk mendidik anaknya. Makanya mayoritas mindsetnya adalah outsourcing. Orang kalau di desa ingin cepat-cepat anaknya masuk pondok. Oke. Bukan saya mengatakan itu hal yang keliru, tetapi kan berarti sudah dari awal itu kan sudah outsourcing kita. Padahal pendidikan di rumah itu adalah yang pertama dan utama, dan itu nggak pernah juga didorong oleh pemerintah untuk bagaimana orang tua ada bimbingan, ada panduan, ada dorongan untuk mendidik anaknya sendiri. Di kota besar orang tua selalu nyari sekolah favorit buat anaknya. Pulang sekolah, ikut bimbel lagi sampai malam. Akhirnya rumah nggak pernah jadi pusat pendidikan. Oke. Gitu. Nah itu yang oleh seorang Anies Baswedan. Itu sudah dilihat pada saat beliau menjabat sebagai Mendikbud. Beliau adalah satu-satunya menteri yang membangun namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Oke. Sekarang udah dibubarin lagi tuh. Wow. Dibubarkan ya? Udah dibubarkan. Berarti yang sekarang ini nggak paham tentang sekali pendidikan, sama pentingnya sekali, pendidikan di rumah ya? Sama sekali nggak paham. Jadi bisa bayangin kan, seorang Anies Baswedan itu sudah melihat orang tua Indonesia itu butuh panduan, butuh dorongan. Makanya beliau punya program yang sebetulnya kalau dipikirkan nggak canggih. Misalnya ngantar anak ke sekolah. Ya, benar. Itu kan nggak canggih kan. Gerakan mengantar anak ke sekolah ya waktu itu ya. Tapi itu kan begitu bassnya luar biasa, begitu hebohnya, sampai saking hebohnya beliau harus di reshuffle kan. Gara-gara itu jangan-jangan. Kabarnya sih begitu, karena kan jadi popularitas beliau jadi lebih dari pimpinannya nih. Ini kan gosipnya gitu, tapi nggak tahu benar atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergerakan pemuda. Jadi itu ilmunya Ki Hajar ya, satu rumah sebagai sentra pendidikan, dua pergerakan pemuda. Apa maksud pergerakan pemuda? Jadi saya kan lama tinggal di luar negeri, Mbak. S1 Mas? Di sana? S1, S2 ada di sana. Jadi kalau di luar negeri itu, contoh lah misalnya kayak di Finlandia, sekolah tuh cuma 3 jam. Tapi bukan berarti terus anak nggak ngapa-ngapain. Itu biasanya mereka pakai untuk pengembangan diri yang non akademis. Misalnya yang suka main bola, ya dia akan berlatih sepak bola. Yang suka musik akan bermain musik. Yang drama-drama. Dan itu di banyak tempat malah menghidupkan ekonomi daerah-daerah tertentu. Jadi dengan adanya liga anak, liga sekolah, itu jadi di beberapa kota kecil, Mbak, di luar negeri itu ada kota yang sama sekali bioskop aja nggak punya, nggak ada hiburan lah. Jadi hiburan mereka ya nonton anak main drama di sekolah, itu hiburan. Nonton pertandingan anak kan gitu loh. Itu menjadi hiburan mereka dan itu menggerakkan ekonomi. Dan juga akhirnya timbul atlet-atlet, artis-artis yang memang betul-betul disiapkan dengan baik ya kan gitu. Nah,
seorang Anies Baswedan itu sudah menyiapkan. Kenapa? Karena beliau sudah membangun 5 lapangan inggup berstandar FIFA di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta. Kan sebetulnya dia sudah menyiapkan sebetulnya infrastruktur untuk membuat bagaimana pergerakan rakyat, pergerakan pemuda ini kalau istilah Ci Hajar, itu supaya anak itu nggak urusannya cuman urusan sekolah. Betul. Ya kan? Dan ada lagi tuh Mas, pertandingan olahraga sepanjang tahun. Ya, jadi selain itu ada programnya tuh, pertandingan olahraga sepanjang tahun sehingga anak-anak tuh mulai dari awal itu sudah ada event-event untuk berkompetisi. Dan kalau kita bicara tentang karakter ya, karakter itu akan lebih terbangun dengan anak bermain sepak bola daripada dengerin guru di dalam kelas. Karena coba lah kita lihat, anak yang biasa bermain sepak bola, dia akan terbiasa dengan problem solving, memecahkan masalah kan, dia akan terbiasa dengan teamwork, dia punya motivasi berprestasi, dia punya resiliensi, nggak mudah nyerah, ya kan, banyak hal-hal yang sebetulnya disebut dengan pendidikan karakter, itu yang justru akan terbangun dengan hal-hal yang non-akademis dibanding yang akademis. Oke, jadi gitu. Penting juga itu ya. Harus seimbang ya? Gitu. Nah kita ini selama ini yang diurusin akademis saja. Sekolah terus. Hanya sekolah, makanya kita itu salah satu negara yang punya mata pelajaran sampai 18. Tapi kita kemampuan membaca saja minimum sekali. Nah ini yang hanya satu paslon yang punya konsep untuk membenahi ini, mengembalikan lagi pendidikan itu harus seimbang di 3 pusat. Dan di level sekolahnya sendiri, kita nggak mau lagi jadi pelanggar HAM. Jadi yang namanya sekolah itu akan disiapkan sama jumlah bangkunya dari kelas 1 SD sampai kelas 12. Jadi nggak ada lagi tiap tahun itu rebutan bangku dengan PPDB zonasi. Ya, betul. Yang kan? Sampai sekarang terjadi. Nah, sekarang karena tadi bentuknya piramid. Yang SD-nya banyak, yang SMP-nya lebih sedikit, SMA, SMK lebih sedikit lagi. Harusnya kan begini. Betul, bangkunya harus selalu ada. Bangkunya harus selalu ada, dan itu makanya programnya Paslon 01 ini akan membangun SMP dan SMA, SMK Impres. Ya kan, itu salah satu programnya. Kemudian juga mengajak kerjasama dengan sekolah swasta, di mana anaknya sekolahnya di sekolah swasta, tapi SPP-nya yang bayar adalah pemerintah, dan itu adalah kewajiban konstitusional, bagian dari pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia, dan ini punya dampak yang akan sangat positif terhadap ekonomi. Ada kajiannya menang hadiah Nobel loh, kan gitu loh. Waktu SD Impres dulu itu ternyata meningkatkan ekonomi, dan yang memenangkan hadiah Nobel ini penelitinya ya? Penelitinya. Jadi ada orang Amerika namanya Esther Duflo, dia meneliti tentang dampak dari SD Impres. Ternyata bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Kan berarti sekarang kita tinggal nerusin aja gitu. Bikin SMP Impres, bikin SMA Impres, bukan ngasih makan susu gratis kan gitu. Ini kan nggak ada kajiannya nih. Nah kalau ini kita berdasarkan ilmu pengetahuan, dan juga yang janji kita sampaikan, gratis itu dari TK, jadi 1 tahun sebelum sekolah, prasekolah, sampai kelas 12. Gratis ini berarti tidak ada pungutan apapun. Jadi nggak ada beli seragam lagi, study tour, pokoknya semua itu sudah disiapkan oleh pemerintah, karena bunyi dari konstitusi kita sendiri mengatakan pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan itu belum pernah dipenuhi oleh siapapun presiden. Dan kalau kita baca juga, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini juga menjanjikan adanya beasiswa tambahan ya ketika universitas kan? Kalau itu terlalu banyak malah yang jadi satu, bukan hanya beasiswa, tapi yang pertama kita akan punya mekanisme, ada jangka pendek, ada jangka panjang.
bagaimana biaya kuliah itu turun. Oke, wah luar kan? biasa ini. Dan Keren. harus kan Ya. gitu loh. Kan sekarang tuh Mas Indra sampai ada tuh yang di ITB kalau nggak salah ya. Suruh pinjol. Suruh pinjem ke pinjol. Ya kan Itu artinya udah nggak waras kan iya, tadi kan gitu loh. artinya mahal banget sekarang ini sekolah. Loh kan gitu. iya, satu rakyat udah nggak kuat bayar UKT kan Ya, gitu loh. betul. Terus sekarang malah dibebani dengan biaya administrasi dan bunga pinjol yang lebih tinggi dari bunga bank. Betul ya. Wah luar biasa ini persoalan. Kan nyekat Ya. rakyat kan Betul, gitu loh. betul. Nah ini Ya. kita akan punya mekanisme satu, bagaimana biaya kuliah itu murah. Dan itu ada sistemnya. Salah satunya yang juga jangka pendek sih, biaya yang akan kita berikan ke perguruan tinggi juga akan lebih tinggi karena komitmen dari capres kita kan pendidikan itu investasi, Ya. bukan biaya. Ya, ya. Jadi justru yang paling penting ini. Dan kemudian nanti akan kita dorong menjadi lebih fokus ke riset kan gitu, sehingga Ya. biayanya murah. Oke. Nah ini Mas Indra sudah banyak menjelaskan ya tentang cita-cita atau ideal pendidikan ini teman-teman dari capres cawapres kita ya, amin. Dan juga sejalan dengan visi misi Mas Indra juga nih sebagai calon legislatif. Jadi kita mendorong nih teman-teman, terutama yang di Jawa Tengah, kita akan dukung Mas Indra sebagai calon legislatif dan mari kita ajak yang lain juga untuk memilih amin tentu saja, dan juga kalau di daerah pemilihan Mas Indra untuk memilih Mas Indra. Mas Indra di mana? Mas Indra sekali lagi Mas Indra daerahnya supaya teman-teman bisa tahu. Daerah pemilihan Jawa Tengah 1 untuk DPR RI meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal. Oke, ingat ya teman-teman, kita tinggal beberapa hari lagi untuk pemilu. Jadi kita akan mencoba supaya Senayan dan juga Istana Kepresidenan dihuni oleh orang-orang yang terbaik. Kita dukung Amin dan Mas Indra untuk terpilih ya di Februari 2024 nanti. Oke teman-teman, terima kasih banyak Mas Indra atas waktunya. Teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, supaya kita bisa terus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.